Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, ini adalah monitor yang super unik dari LG. Konsepnya adalah menggabungkan dua monitor 16:9 secara vertikal atau atas bawah. Hasilnya adalah monitor pertama yang menggunakan rasio 16:18 atau disebut LG sebagai resolusi SDQHD atau Square Double Quad High Definition. Dengan aspek rasio seperti ini, kita bisa mendapatkan rasa layar yang luas tanpa memakan banyak tempat. Oke, mari langsung aja kita bahas monitor unik yang satu ini. LG Dual Up 28MQ780B. Ini monitor dari LG yang ditujukan untuk para profesional. Layarnya menggunakan panel nano IPS dan diklaim memiliki tingkat color gamut yang tinggi, yaitu 98% DCI-P3. Nah, selain bentuk layarnya yang unik, desain penyangga monitor ini juga terbilang menarik dibanding monitor konvensional kebanyakan yang ada di pasaran. Fitur-fiturnya pun terbilang melimpah, mulai dari HDR10, Picture by Picture, USB Hub, USB-C, charging 90 watt, dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai dulu dengan membahas paket penjualannya ya. Pertama-tama tentunya ada unit monitor LG-nya di sini ya. Lalu ada Ergo Stand, stand cover, dan top cover. Ada kabel power AC dan adapter daya 210 watt. Kemudian ada kabel extension DC 1,4 meter. Kabel HDMI 2.0, ada kabel USB Type-C, kabel USB Type A to B, lalu ada kunci L dan paket dokumen. Nah, untuk spesifikasi layarnya ini adalah layar 27,6 inci. Tapi jangan samakan dengan 16:9. Ini jelas akan lebih luas karena rasionya yang berbeda ya. Resolusinya adalah SDQHD 2560x2880 pixel. Ini adalah panel nano IPS, aspek rasio 16:18. Response time-nya 5 millisecond gray to gray. Refresh rate-nya 60 Hz. Brightness-nya 300 nits typical. Ini menurut klaim LG. Color gamutnya typical DCI-P3 98%. Minimalnya menurut klaim LG adalah DCI-P3 90%. Tentunya dia udah support HDR10, kontras rasionya adalah 1000:1. Viewing angle-nya ini adalah 178% horizontal dan vertikal. Untuk desain, monitor ini memiliki layar yang tinggi berukuran 27,6 inci dengan material bodi yang terbuat dari plastik yang kokoh. Tapi luas keseluruhannya jelas lebih besar dibandingkan monitor 27 inci dengan rasio 16:9 atau 16:10 yang persegi panjang itu ya. Karena ini kan nyaris bujur sangkar. Kemudian karena menggunakan Ergo Stand, jadinya monitor ini tidak akan makan banyak ruang di atas meja kalian. Seperti Ergo Stand LG pada umumnya, terdapat C-clamp untuk memasang stand dengan mudah ke meja. Terdapat juga pengaturan pemberat yang bisa diatur menggunakan kunci L yang sudah disediakan. Di stand ini juga terdapat tempat untuk menaruh obeng. Dan pastinya di sini juga ada lubang untuk kabel management. Untuk konstruksi materialnya, ini memadukan logam dan plastik yang solid sehingga kuat untuk menopang berat monitor ini. Secara keseluruhan, monitor ini memiliki dua warna. Ada abu-abu untuk sisi monitornya dan hitam untuk sisi standnya. Untuk dimensi, ini agak susah untuk dideskripsikan secara pasti ya, karena dimensinya bisa berubah sesuai dengan bagaimana kita mengatur posisi stand. Tapi untuk dimensi monitor saja, itu tinggi 54,9 cm dan lebar 48,1 cm. Dengan bobot monitornya dengan stand itu sekitar 9 kg. Nah, untuk permukaan layarnya, monitor ini sudah menggunakan anti-glare. Jadi meminimalkan pantulan-pantulan cahaya mengganggu. Jadi buat kerja sini oke banget ya. Mau di ruangan seperti apapun, mantap, nggak masalah. Monitor ini sudah mengadopsi desain borderless di 3 bingkai layarnya ya. Sisi kanan, kiri, dan atas. Ketebalan bingkainya cuma sekitar 1,8 mm. Sementara kalau untuk bezel totalnya itu sekitar 7,8 mm per sisi. Untuk bezel layar bawah sayangnya tidak setipis yang lainnya. Di sini terdapat logo LG dan stiker Energy Star. Di bagian bawah tengah terdapat satu buah tombol power dengan LED yang berperan juga sebagai tombol navigasi 5 arah. Terdapat juga dua speaker stereo 2 channel 7 watt di sini ya. Sedangkan di bagian atas tengah terdapat ambient light sensor yang mengatur kecerahan monitor sesuai dengan kondisi ruangan. Nah, beralih ke sisi belakang, desainnya cukup sederhana. Di sisi tengah atas terdapat logo LG, kemudian
kemudian di bawahnya ada VESA mounting berukuran 100 x 100 mm dan ada one click mount yang memudahkan memasang dan membongkar monitor dari stand. Dari sisi VESA mounting tersebut terdapat beberapa konektor yang terdiri dari port USB Type-C, ini support power delivery up to 90 watt dan display output. Lalu ada port DisplayPort 1.4, ada dua port USB 3.0 Type A, ada port USB Type B dan dua port HDMI 2.0. Juga ada headphone jack 3,5 mm dan power input. Terdapat juga Kensington lock nih di sisi bawah kalau dibutuhkan. Monitor ini bisa menggunakan meja dengan lubang grommet yang lebarnya 4,5 cm. Atau bisa juga untuk meja dengan ketebalan kurang dari 7,5 cm untuk masang monitor menggunakan C-clamp. Setelah stand sudah terpasang dengan sempurna, pasang monitornya melalui VESA mounting. Kemudian pasang kabel power dan kabel input display ke monitor ini melalui lubang kabel management. Karena model kabel managementnya seperti ini, hati-hati ya saat masangnya ya. Kalau panjang kabel power masih kurang cukup, tenang saja. LG menyediakan kabel ekstensi tambahan jika dibutuhkan. Kalau udah selesai masang kabel, tutup cover stand-nya biar rapi. Nah, setelah itu monitor ini siap dipakai. Kalau dibutuhkan, LG menyediakan driver monitor di situs resmi mereka agar sistem operasi dapat mengenali color profile monitor ini dengan baik. Selain itu, terdapat juga beberapa software yang bisa kita gunakan seperti on-screen control dan dual controller. Dengan adanya on-screen control, kita bisa mengatur beberapa menu yang terdapat di OSD seperti picture mode dan game adjust. Terdapat juga pengaturan tambahan seperti screen split, display orientation, dan my application preset yang berfungsi menjalankan preset picture per aplikasi. Sedangkan dual controller memungkinkan kita mengontrol dua perangkat sekaligus di mode PBP atau picture by picture. Sebagai catatan, agar kedua perangkat bisa terhubung, kita perlu menginstal aplikasi ini di kedua perangkat dan wajib berada di satu jaringan yang sama. Seperti yang dibilang tadi, monitor ini mendukung mode PBP atau picture by picture. Ini membuat tampilan dari dua perangkat berbeda bisa ditampilkan secara bersamaan. Misalnya, sembari lagi nunggu rendering kelar di PC desktop, terus pingin main game sambil menggunakan laptop atau konsol. Bisa tuh main game tanpa mengganggu proses render sama sekali, tapi kita masih bisa memantau proses renderingnya. Atau kalau misalnya diperlukan, jika ingin menggunakan perangkat yang punya dua output dan ingin bekerja ala monitor terpisah, itu juga bisa. Hubungkan kedua output itu ke monitor ini, lalu dengan menggunakan PBP, kita seakan akan menggunakan dua monitor yang ditumpuk. Pada monitor ini juga tersedia fitur upscaling yang biasa ada di Smart TV LG, yaitu Super Resolution Plus. Fungsinya adalah meningkatkan ketajaman video yang beresolusi rendah jika dibutuhkan. Tersedia juga fitur USB Hub. Kita hanya perlu masang kabel USB Type B atau Type C yang tersedia di paket penjualan dari komputer ke port USB Hub yang ada di monitor. Ini membuat kita bisa memanfaatkan dua USB port Type A yang ada di monitor untuk beragam kebutuhan. Nah, karena monitor ini sangat fleksibel, kita bisa mengatur posisi monitor sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa mengatur ketinggiannya hingga hanya 13 cm dari permukaan meja. Monitor ini juga bisa menengadah dan menunduk hingga 25 derajat. Kemudian kita juga bisa menolehkan monitor ini ke kanan dan ke kiri atau swivel hingga 335 derajat. Ini fleksibel banget sih ya. Menariknya lagi, ini bisa dimaju mundurkan hingga 21 cm. Kalau lebih suka dengan orientasi landscape juga bisa. Tinggal putar aja ke kanan. Pivot ya. Kalau soal ergonomi dan fleksibilitas, monitor ini memang jadinya mantap bener nih. Nah, bicara soal aspek rasio, menurut kami ini sangat-sangat unik. Buat kalian yang kerjanya membutuhkan layar seperti ini, misalnya untuk ngoding, ngetik, atau sering scrolling media sosial, ini sih enak bener. Cukup mengejutkannya lagi bagi kami untuk baca-baca buku digital atau komik, ini kerasa pas dan nyaman dari rasio lainnya. Browsing tentunya nih nyaman sekali. Lalu untuk content creation bagaimana? Nah, ini agak unik sebenarnya ya. Layar 27,6 inci ini sebenarnya setara dengan dua layar 21,5 inci QHD 16:9. Mau dijadikan dua layar bisa banget dengan pakai fitur PBP tadi ya. Ini sangat memudahkan content creator. Mau mendesain sambil nonton tutorial? Bisa di sini. Atau hanya dengan satu layar juga mantap, terutama buat editing musik atau video. Kita bisa melihat lebih banyak track di sini. Beberapa picture mode juga disediakan LG untuk mengatur tampilan di layar agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Preset yang tersedia adalah Custom, Vivid, HDR Effect, Reader, Cinema, sRGB, DCI-P3, FPS, RTS, dan Color Weakness. Kalau kita ingin menggunakan monitor dalam waktu yang lama, terdapat fitur Low Blue Light yang ada di preset Reader. Sementara kalau kalian tetap menginginkan warna yang cemerlang tapi tetap nyaman di mata, kalian bisa menggunakan preset sRGB atau DCI-P3. Secara default, brightness keduanya ada di angka 25% ya. Untuk yang membutuhkan HDR, monitor ini mendukung HDR10. Kami coba HDR ini dari YouTube dan Netflix. Hasilnya konten HDR di kedua platform tersebut bisa ditampilkan dengan baik. Saat HDR aktif, tentunya preset picture yang tersedia di monitor ini berubah. Opsi yang tersedia kini hanya Custom, Vivid, Cinema, FPS, dan RTS. Sebagai catatan, untuk mendapatkan 10-bit HDR, wajib menggunakan Type-C atau DisplayPort karena HDMI 2.0 belum support 10 bit secara penuh di resolusi native-nya monitor ini. Lalu bagaimana dengan brightness dan color gamut monitor ini? Nah, untuk peak brightness ini bervariasi, tapi rata-ratanya berkisar di 300 nits, bahkan bisa lebih di 320 nits. Untuk gamut volume DCI-P3 ini sesuai klaim, rata-rata di semua preset bisa mencapai 98%. Secara keseluruhan, warna yang dihasilkan monitor ini untuk kerja ataupun nonton masih sangat mantap ya. Beralih ke speaker, menurut kami untuk kualitasnya ini udah cukup baik ya, berkat fitur Waves Max Audio. Untuk monitor kerja, suaranya udah tergolong cukup lantang. Kalau merasa kurang puas dengan kualitas speakernya, kita bisa menggunakan speaker atau headset tambahan aja tentunya. Secara keseluruhan, sebagai monitor profesional ini udah bagus banget. Lalu bagaimana kalau dipakai buat gaming? Tentu saja bisa, walaupun tidak didesain untuk gaming kelas e-sport ya, karena refresh rate-nya emang di 60 Hz. Nah, di sini LG menyediakan fitur seperti response time dan black stabilizer di menu game adjust pada menu OSD. Dan tentu beberapa preset picture mode yang memang dikhususkan untuk gaming. Menurut kami monitor ini memang utamanya bukan untuk gaming, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai buat main game ya. Semua itu kembali lagi ke preferensi kita masing-masing. Misalnya buat streaming game pakai mode PvP, yang satu buat dipakai main game, yang satunya lagi buat memantau chat, bisa. Atau kita mau untuk game boosting karakter di MMO, bisa juga. Kemudian bagaimana dengan konsumsi dayanya? Hampir semua preset berada di kisaran 36-37 watt. Dengan yang terendahnya di preset sRGB dan DCI-P3 cuma sekitar 21 watt saja. Lalu saat kami mengaktifkan HDR, konsumsinya masih sama, sekitar 37 watt juga ya. Sementara itu saat menggunakan Type-C sekalian nge-charge laptop yang tipis dan ringan ini, hampir semua preset berada di kisaran 69-70 watt konsumsi dayanya. Dengan yang terendahnya di preset sRGB dan DCI-P3 cuma sekitar 53-54 watt. Tentunya ini karena laptopnya juga makan dayanya nggak terlalu gede ya. Jadi kita bisa lihat bahwa monitor ini adalah monitor yang walaupun lebar ya, tapi sebetulnya tergolong irit yang satu ini. Oke, saat video ini dibuat, monitor LG Dual Up 28MQ780B ini lagi ada promo. Untuk harganya kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi. Cek di kolom deskripsi ya. Garansinya 3 tahun, sudah termasuk panel, servis, dan spare part. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita ingin mengaktifkan HDR10, gunakan kabel USB Type-C bawaan, atau kalau kalian punya kabel DisplayPort sendiri, itu juga bisa. Lalu, saat digunakan dalam orientasi landscape, sayangnya OS di monitor ini masih di posisi vertikal. Kemudian karena bobot monitor ini cukup berat, di kisaran 9 kg, pemasangannya memang butuh ekstra hati-hati. Ya, dari poin menariknya, desain monitor ini sangat fleksibel dan ergonomis banget. Tidak boros tempat, meja jadi bisa digunakan untuk menaruh barang-barang yang lain juga. Panelnya sudah IPS yang mantap dan mendukung HDR10 juga. Resolusi dan rasio seperti ini sangat enak buat kerja, browsing, dan baca-baca. Yang jelas bawa pengalaman baru lah buat kita ya. Color gamutnya keren, mantap, profesional banget. Fiturnya juga banyak, PBP, USB hub, USB-C, charging sampai 90 watt juga bisa. Konsumsi dayanya terbilang irit. Jadi sebetulnya monitor ini tuh buat siapa sih? Dengan segala keunikannya, monitor ini memang didesain untuk kerja. Pekerjaan yang seperti apa? Ya, pekerjaan yang membutuhkan area layar yang harus luar secara vertikal. Contohnya seperti software engineer, coding kan akan butuh ya layar seperti ini. Kemudian ada community manager buat ngecek sosial media atau penulis novel, ini juga bisa. Mantep bener. Atau pekerjaan yang membutuhkan 2 layar sekaligus. Contohnya seperti content creator. Layar satunya buat editing, satunya lagi buat preview. Bisa juga. Apalagi monitor ini sudah pakai layar IPS yang warnanya udah keren. Jadi ini seharusnya sangat mantap banget buat dipakai kerja. Tapi tentunya mau dipakai main game nggak masalah. Mau dipakai buat nonton juga asik-asik aja. Atau main game sambil nonton bisa juga. Kan bisa 2 layar ya. Nah,
Kami merasa bahwa harga yang ditawarkan monitor ini sudah sangat sepadan dengan beragam macam fitur dan keunikannya. Apalagi dia memberikan nuansa baru, rasa baru ya. Feelingnya beda aja kalau pakai monitor yang satu ini. Pada akhirnya, kalau memang kalian merasa bahwa kebutuhan kalian memang bisa terpenuhi dengan menggunakan monitor yang unik satu ini, bisa jadi ini adalah monitor yang layak untuk dipertimbangkan atau paling nggak masuk dalam wishlist. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.